Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga YouTube channel ini bisa terus berkembang, bisa terus memberikan video-video yang baik untuk teman-teman semua, bisa terus memotivasi teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ini dengan kekuatan yang sangat tinggi menyemangati diri untuk merecord video sesuai permintaan teman-teman semua untuk rajin bikin video. Kali ini yang akan Nona bacakan mungkin yang nomor 1 akan berbeda dengan yang nomor 2 dan 3 ya. Kalau yang nomor 2 dan 3 nantinya itu bersifat testimoni, bersifat hal-hal positif yang mereka raih setelah rutin melaksanakan tahajud ya. Jadi akan berbeda sama yang pertama Nona baca. Ini lebih ke keluhan. Jadi supaya kenapa Mbak yang keluhan juga dibacain, supaya teman-teman semua juga gak ngerasa sendirian nih. Kalau ada beberapa teman-teman yang ngerasa kayak, kok kalau Mbak Lona dan teman-teman lain hajatnya cepet ya dikabulin, kok ngefek ya tahajudnya di kalian, kok kalau di saya enggak gitu loh. Barangkali ada orang-orang yang berpikiran seperti itu, tapi mungkin tidak seberani Mas ini untuk menyampaikannya. Jadi ya kita bacain aja langsung ya teman-teman ya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Budi. Saya barusan usai sholat tahajud 4 rakaat, hajat 2 rakaat, witir 1 rakaat. Baca sholawat adrikni 500 kali sekali duduk yang Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kodokot hilati adrikni. Udah jalan 2 bulan tapi belum ada perubahan dan pertolongan Allah belum juga turun. Saya lagi stres plus depresi karena barusan kena tipu uang amblas 300 juta yang di dalamnya ada 90 juta hutang kredit card dan pinjol. Uang saya benar-benar habis. Ini pulsa telepon kebetulan aja ada dapat sedikit rezeki bantu teman. Kartu kredit saya ada 5 sudah diblokir total sama bank. Debit card ada 6 masing-masing 50k aja nggak nyampe. Saya nyaris putus asa Mbak. Saya cowok umur 55 tahun dan nggak bekerja, nggak ada uang sama sekali. Asal tahu aja Mbak, saya setiap hari makan cuman sama nasi plus kecap dan kuah Royco. Kadang pakai sayuran daun singkong, bolehnya metik di kuburan ibu saya yang tumbuh liar. Saya jujur cerita asli apa adanya, nggak ngada-ngada, lebay dan udah capek sholat dan sholawat. Saya baca dari Ibrahimiyah, sholawat Fatih, Adrikni, semua nggak ada hasil udah 2 bulan ini. Masnya capek ya, udah capek banget dia sholat katanya sama sholawat. Saya biasa hidup dari adik yang punya duit hasil jual emas perhiasan dan duit makin menipis, nggak ada pemasukan maupun pertolongan. Cuma mau curhat dan nanya saya mesti gimana lagi saat semua pintu pertolongan dan harapan hanya pada Allah. Udah 2 bulan gak ada hasil. Yang masih ada di badan saya cuma kesehatan, walau saya punya penyakit diabetes tipe 2, udah komplikasi ke mata dan neuropati. Saya masih tetap sholat fardu dan tahajud juga duha, tapi seperti gak ngefek dan gak ada perubahan baik, keajaiban, mukjizat atau apapun namanya. Padahal saya tahajud tuh sampai nangis dalam sujud sholat saya. Saya udah wirid mulai dari ya Sami, ya Mujid, ya Latif, ya Syakur, ya Hanan, ya Manan, ya Fatah, ya Rozak, ya Gani, ya Mukni, udah gak kehitung. Sholawat Fatih, sholawat pohon uang, sholawat Adrikni udah gak kehitung. Malam ini tahajud baca Adrikni 500 kali. Uang saya udah habis sama sekali, gak tahu mesti gimana lagi. Tinggal nunggu mati aja yang belum datang Mbak. Oke. Ya seputus asa ini Masnya sampai katanya bilang udah capek beribadah, tinggal nunggu matinya aja yang belum datang. Oke, saya jawab kan ke Masnya, Waalaikumsalam, maaf Mas, Masnya apakah dulu ada buat dosa yang besar banget? Coba diingat-ingat, barangkali ini memang cara Allah mau menghapus semua dosa-dosa Mas. Coba perbanyak istighfar, itu membantu mempercepat hajat kabul dan dosa dihapuskan. Terus dijawab,
Dosa besar kayak membunuh, judi maksiat, kufur, dan syirik musyrik nggak pernah sama sekali. Saya sampai habis duit tabungan malah merawat nyokap yang lumpuh kena stroke sampai akhirnya wafat. Saya satu-satunya anak dari 3 bersaudara yang masuk liang kubur untuk menguburkan bokap dan nyokap waktu wafat. Masnya bilang dia tidak kufur katanya. Ya, mudah-mudahan beneran ya masnya tidak kufur, karena yang saya lihat masnya sangat nempel sekali dengan kufur gitu. Kufur itu kan lupa mensyukuri, ya nggak sih? Lupa mensyukuri bahwa kita nih bangun tidur masih diberi hidup, masih bisa bernafas. Buktinya masnya masih bisa WA aku. Berarti kan dia masih diberikan kesehatan, kemampuan untuk ketik WA. Itu udah cukup ya untuk disyukuri. Tapi sepertinya yang aku lihat dari isi chatnya, keluhan-keluhan seolah-olah memperlihatkan ke aku bahwa ibadah dia ke Allah itu nggak menghasilkan apa-apa gitu. Itu kufur kalau menurut aku. Maaf kalau salah. Saya masih single karena nggak berani merit pasca merawat nyokap sampai wafat, habis-habisan dan kerja lagi menata hidup dan ekonomi yang hancur lebur, sampai nggak berani punya pacar lagi, apalagi merit punya istri. Terus aku jawab lagi, masnya tahajud udah dari kapan dan berapa lama? Dijawab, sejak kena tipu akhir Mei 2024. Masnya tahajud dari Mei 2024. Sedangkan orang banyak yang udah tahajud dari COVID, zaman COVID sampai sekarang hajatnya belum dikabulin. Aku tahajud dari 2021. Iya, 2021 apa 2020 aku lupa. Ya hajat dikabulin, tapi kan setelah aku hamil, setelah udah 2024 ini hamil. Mulai tahajud dari 2020. Bahkan untuk membilang efek dari tahajudku nggak ada aja aku takut gitu loh. Aku takut semua nikmat yang udah Allah kasih dicabut sama Allah. Makanya aku bingung sama mas ini, dia bilang dia tidak kufur. Bahkan kalau yang aku nilai dia sangat dekat sekali dengan kufur gitu ya. Mudah-mudahan masnya nonton nih videonya. Hampir tiap malam nyaris gak pernah bolong, walau ada setengah kali bolong sebulan. Ini lagi gak bisa tidur sampai pagi, nanti jam 9 baru bisa ngorok. Sehari cuma makan nasi 1 kali sehari saking iritnya. Ada kok orang yang berpuasa dari zaman Nabi dulu, dia berpuasa gak makan-makan, akhirnya bala bantuan datang, pertolongan dari Allah datang, dan dia tidak mengeluh gitu loh. Terus aku jawab lah ke dia seperti yang aku bilang tadi, baru akhir Mei 2024 mas, anak saya meninggal karena mendadak ada kelainan di kandungan pas masa COVID awal. Ayah saya paling saya cintai itu dinyatakan kanker stadium tinggi pas anak saya sakit. Di saat itu juga suami saya pengangguran, gak dapat kerja. Dari COVID itu sampai sekarang berapa tahun ya mas, saya selalu tahajud dan tidak pernah bilang lelah. Kalau dirunut-runut dalam tahun-tahun terakhir ini, ayah saya sembuh, suami saya berkarirnya naik, dan saya pelan-pelan berani lepas KB dan akhirnya punya anak kembali. Itu yang aku sharing ke masnya supaya dia jangan seputus asa itu gitu loh. Saya sekarang tahajud mbak, paket lengkap, hajat witir 4+2+1 rakaat. Terus aku bilang lagi, Nabi Ayub aja dulu juga sakit puluhan tahun loh mas, jatuh miskin dan anaknya meninggal, tapi dia tidak pernah bilang lelah, terus beribadah. Ibadah itu ikhlas mas, gak bisa kita paksakan Allah. Ayo, kapan nih pertolongan datang ya Allah? Semua itu rahasia Allah, kapan dia mau bantu. Kita cuma bisa berpasrah ikhlas dan terus dekat sama Allah. Saya rasa cuma itu yang bisa saya bantu jawab. Terus dia jawab lagi, iya saya udah pasrah dan ikhlas saja, terserah Tuhan, mau mati juga saya pasrah. Terima kasih mbak, selamat malam, aneh deh. Nah itu kan dia chat subuh ya, subuh jam-jam tahajud. Nah tengah malam mau malam berikutnya dia WA lagi, aneh deh, abis cerita sama mbak curhat mendadak nongol video kayak gini di Instagram. Jadi kayak video Instagram gitu tentang cara Allah menguji hamba. Ya saya udah keburu malas ya buat jawabnya gitu. Urusan saya juga lebih banyak.
nggak satu testimoni, satu keluhan aja yang saya tanganin setiap hari. Yang penting saya udah menjelaskan ke emasnya bahwa kalau ada pikiran capek beribadah, capek sholawat, capek itu cepet-cepet istighfar. Soalnya gini loh, itu akan rugi ke diri Anda sendiri karena sholat, sholawat, ibadah-ibadah itu untuk diri Anda sendiri, bukan untuk Allah. Jadi kalau Allah bisa bicara langsung ya, lah gue gak nyuruh, kalau lu capek ya berhenti, nggak ada yang nyuruh, ya rugi akan lu sendiri gitu. Jadi mungkin masnya ya, positive thinkingnya aku sih, mungkin masnya lagi di bener-bener di titik udah capek, udah pasrah. Cuman lucu, baru mulai tahajud Mei 2024, baru berapa bulan tuh udah menuntut Allah untuk ayo nih, kapan nih pertolongannya nih, setiap hari saya makan ya, masih syukur masih bisa makan. Banyak orang yang berpuasa yang nggak bisa makan sama sekali. Pada zaman Nabi dulu aku pernah dengar cerita, aku suka baca cerita-cerita zaman Nabi dulu, bahwa banyak sekali yang puasa karena emang nggak mampu untuk makan sehari-hari, dan ketika dia beribadah ke Allah, meminta dengan sungguh-sungguh, tapi juga menolong orang sekeliling, akhirnya dia mendapat bantuan, akhirnya dia terbebas dari rasa lapar gitu loh. Jadi pertolongan Allah itu banyak. Kita nggak bisa ngatur-ngatur Allah untuk ayo cepat nolong gue, kan udah tahajud nih dari Mei 2024 nih, kok masih nggak ada jawaban. Lah banyak kok orang yang tahajud udah puluhan tahun tapi nggak dapat anak. Dia program hamil terus tapi nggak dapat anak. Ada juga yang berjuang untuk dapat jodoh, nggak dapat jodoh padahal udah tahajud bertahun-tahun. Yang tahu hidup orang itu adalah orang itu sendiri. Kalau dia benar-benar menjalankan ibadah itu dengan hati yang bersih, dia akan diiringi sama Allah, digiring istilahnya ke pikiran-pikiran, dibuka pikirannya tentang masa lampau. Nanti dia akan menangis, dia akan ingat perbuatan dia, apakah dia pernah songong ke orang, tanpa sadar pernah jahat ke orang, pernah mengeluarkan kata-kata yang gak baik. Makanya kenapa setiap hari itu kita harus banyak zikir istighfar, karena kita itu memproduksi dosa itu pasti tiap hari itu ada aja. Jadi dengan banyak istighfar itu dihapus. Kalau hajat kabul itu ya Allah itu bonus lah teman-teman. Sekarang tuh lebih gini aja lah, kita tuh banyak deketin diri sama Allah, banyak beribadah, agar kalau kita diambil suatu waktu cukup nih untuk bekal di sana gitu. Sekarang kalau misalnya kita mau terbebas dari ujian, ya setiap manusia itu hidup untuk diuji tiap hari. Makanya kita harus banyak ibadah untuk melewati ujian itu dengan mudah, lapang, dibuka petunjuk. Yaitu kadang dosa yang menghalangi, kenapa kita nggak dibukakan gitu loh. Makanya perbanyaklah hapus dosa dengan memperbanyak ibadah, kayak tahajud, duha, ngaji Al-Quran, sholawat, istighfar sebanyak-banyaknya gitu ya. Udah deh, cukuplah cerita tentang si abang ini. Oke, kita lanjut ke testimoni kedua dan ketiga. Ini aku senang banget ya, kita dapat testimoni dari sahabat kita, Lona bacain nih. Aduh, batuk. Assalamualaikum Kak Lona, kakak apa kabar? Kak, demi apapun aku setiap hari selalu nonton channel kakak di YouTube. Tapi baru tadi malam aku coba sholat tahajud kak. Masya Allah kak, nyata pagi-pagi aku beli telur ke warung. Kata penjaga warungnya, aku pakai krim muka apa? Perawatan di mana? Mukanya bagus, fresh, cerah. Ya Allah kak, jujur aku muka nggak pakai apa-apa, justru pakai skincare. Muka aku tuh jadi hancur kak. Allahu Akbar, doakan aku istiqomah tahajud dan salat wajib juga kak. Love Kak Lona, sehat terus dan lancar persalinan. Amin ya Allah. Ya amin. Ya, makasih untuk doanya, amin banget. Terus memang sesepele itu kadang testimoni yang masuk ke Lona tuh simple, tapi ya itu bener. Emang banyak banget yang kok sejak gue tahajud gue nggak perlu pakai skincare lagi, enak, muka gue cerah banget gitu. Itu banyak banget. Karena mungkin dosa terhapuskan ya. Jadi dengan dosa terhapuskan, kepancar gitu ke aura sama wajahnya. Ini ada lagi terakhir kak, makasih energi positifnya. Ini aku udah bulan ke-7 melaksanakan tahajud. Wah keren.
bulan ke-7 dia. Dan wow, enak banget, selain tenang, rumah tangga tenang. Tiap bulan ada hajat kecil yang selalu terwujud. Kayak misalnya nih, pengen uang 1 juta per hari. Kalau untuk hajat besar aku yakin lagi OTW sedang di perjalanan. Makanya pas kalau Lona nggak ada bikin story, aku merasa kehilangan mood boosterku. Hahaha, sehat-sehat ya Kak. Masya Allah, alhamdulillah. Itu benar banget ya. Dia baru 7 bulan ya. Apalagi kalau udah tahunan, itu tuh benar-benar nanti kalian akan digiring, dimana yang tadinya kalian tuh rumah tangganya tuh ribut mulu, ada aja permasalahan yang dipermasalahin, yang sepele-sepele tuh dijadiin gede. Tapi dengan adanya yang tahajud itu, doa-doa kita didengar Allah, dosa-dosa kita dihapuskan, dan akhirnya tanpa terasa, tanpa sadar, kayak gue udah lama nih nggak berantem sama laki gue. Kayak gue udah lama nih nggak ribut teriak-teriak sama anak gue gitu. Jadi mau nggak mau, tanpa disadari memang efeknya ke situ, ke rumah tangga. Yang tadinya mungkin ada aja yang diributin, sekarang adem ayem, alhamdulillah ya. Sekian teman-teman, itu yang Lona ceritakan di video kali ini, dimana ada keluhan dari teman kita Mas Budi. Doa Lona buat Mas Budi, semoga Mas Budi sekarang nggak bosen untuk tahajud, Mas Budinya nggak ngerasa capek lagi, malah ketagihan ya. Mudah-mudahan pertolongan Allah udah datang ke Mas Budinya. Terus istiqomah, rajin. Pokoknya kalau ngerasa capek, ya udah nggak apa-apa, istirahat dulu sebentar, tapi jangan berhenti, jangan kelamaan berhenti. Terus buat dua teman kita tadi lagi, yang satunya glowing, yang satunya merasakan rumah tangga ya jadi adem ayem setelah 7 bulan rutin tahajud, selamat ya teman-teman ya. Kamu pasti adalah orang-orang terpilih yang memang Allah gerakan hatinya untuk rajin melaksanakan sholat tahajud ya. Karena nggak mudah menjadi orang-orang pilihan. Oke, sekian aja. Kalau teman-teman semua pengen melihat Mbak Lona terus membuat video-video terbaru, ya jangan bosen dan jangan malas untuk share testimoni kalian tentang tahajud. Oke, ditunggu di Instagram dan nomor HP ada di description box. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.